lihat memang iya nggak bisa dipungkirin kinerja reksadana per kelas aset itu berbeda-beda karena memang ada yang risiko rendah, risiko tinggi, itu beda-beda. Jadi kalau kita melihat dari yang perkara kayak saham, itu memang minusnya sempat tadi di bank 40, sekarang 20, ada peluang untuk naik seperti itu. Saham pasar uang pun itu juga punya kinerja yang more or less hampir sama. Jadi kalau kita lihat akhir paruh waktu ini juga masih punya potensi perbaikan. Di sisi reksadana pendapatan tetap, ya kalau dari secara return mungkin reksadana yang paling tinggi tahun ini mungkin dari pendapatan tetap, itu juga paruh terakhir 2020 ini juga masih bisa memberikan peluang yang baik buat investor. Jadi kalau saya pikir peluang di sini adalah bagaimana kita membagi-bagi, mendiversifikasi investasi kita supaya apa? Nggak cuma return yang kita dapat, tapi juga risiko juga kita bisa kendaliin seperti itu. Jadi per kelas asetnya beda-beda. Nah ini strateginya jangan hanya masuk ke satu tempat yang menang paling tinggi itu kita taruh semua di situ, enggak. Tapi justru harus berbagi. Karena memang kayak saham gitu, iya kalau lihat sekarang masih minus, iya. Bukan berarti bahwa ke depan itu nggak ada peluang. Justru saya pikir 2021 itu harusnya saham bisa memberikan kinerja yang lebih bagus. Dan jangan lupa bahwa investor saham biasanya ngelihatnya tuh sekarang udah nggak lihat 2020 tapi lebih ke 2021. Jadi saya pikir di situ ada peluang recovery yang lebih berbasis dari mana fundamental ekonominya juga lebih membaik seperti itu. Jadi kita harus nggak melulu cuma saham saja atau pasar uang saja, tapi justru diversifikasi. Nah, gimana caranya? Ini harus balik lagi ke diri sendiri. Kita tuh investor yang mana nih? Agresif kah, konservatif kah, atau yang moderat? Nah, ini yang kita harus disesuaikan. Dan mungkin saya juga mau share di sini kunci sukses berinvestasi salah satunya adalah membagi portfolio investasi itu menjadi beberapa portfolio yang mempunyai kelas aset berbeda. Jadi contoh misalnya kalau misalnya saya agresif untuk jangka panjang, mungkin cara mengelola saya dari kekayaan saya itu katakanlah apa? Di saham, gitu ya. Kalau saya orang yang konservatif, sangat hati-hati, mungkin 90% sampai 95% saya ada di pendapatan tetap atau pasar uang. 5% saya di saham karena saya masih belajar. Jangka waktu investasi juga saya pendek. Itu porsi sahamnya juga jangan terlampau besar seperti itu. Nah ini yang saya sarankan mungkin sebagai investor harus mulai mengalokasi investasinya kemana, jangan hanya satu dan sudah. Nah, Pak Putut, bagi ke beberapa kelas aset karena mengurangi risiko investasi. sebelum kita nanti kasih tahu lebih detail ya harus seperti apa nih bagi-baginya gitu ya dari total jumlah budget nih untuk diinvestasikan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai tren akhir tahun nih biasanya kalau diinvestasi khususnya reksadana seperti apa sih kecenderungannya investor? Kita kesampingkan dulu kondisi COVID-19 ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya nih akan seperti apa biasanya yang terjadi di kuartal 4, lebih banyak justru malah tarik dulu keuntungannya profit taking gitu ya karena sepanjang tahun sudah profit taking, ataukah justru malah masuk ke beberapa kelas-kelas aset yang mungkin jauh lebih agresif. Seperti apa sih biasanya kalau kita bicara ke psikologis investor yang mungkin selama ini terekam nih dari Pak Putut gitu ya selama Pak Putut memantau beberapa kondisi karakteristik investor Indonesia. Jadi kalau boleh saya share juga pengalaman saya gitu. Jadi istilahnya kayak saya itu manajer investasi itu kan ngebelajarin investor saya itu ngapain sih jelang-jelang akhir tahun gitu ya. Jadi bisa dibilang ada dua investor besar. Biasanya investor-investor yang retail segala macam biasanya kalau menjelang akhir tahun itu biasanya mendekati Desember mau habis itu justru istilahnya dia akan ambil uangnya. Kenapa? Karena pengen liburan. Itu ada fenomena seperti itu. Nah kesempatan ini juga dimanfaatin sama investor-investor besar. Biasanya itu ada yang namanya istilahnya window dressing atau istilahnya memperbaiki buku daripada para investor besar. Dan biasanya pada saat katakanlah bulan Desember atau akhir penghujung tahun, itu harganya relatif lebih baik dibandingin harga-harga sebelumnya. Jadi istilahnya ada proses window dressing seperti itu. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga kalau misalnya menyiasati kondisi seperti ini juga mungkin porsi di saham, reksadana saham itu juga boleh ditambah. Tapi ya itu lagi teori investasi kan nggak boleh semuanya beli sekaligus semuanya. Tapi kalau boleh lakukanlah secara bertahap seperti itu. Kenapa? Untuk mengurangi risikonya seperti itu. Jadi sebetulnya ada investor yang justru mau
tutup tahun liburan dia justru cash in karena dia mau memanfaatkan, tapi juga banyak juga yang investor tiba-tiba karena marketnya juga tipis, stay di situ karena memang biasanya akan ada kenaikan harga biasanya menjelang akhir tahun atau istilahnya window dressing seperti itu. Jadi